Majelis Jemaat GKJW Jemaat Waru menyampaikan selamat beribadah. Adapun warta yang perlu mendapatkan perhatian adalah sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada saat ini kita membangun ibadat dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Mari bersama-sama kita serahkan ibadat kita dan kita mengambil saat yang teduh. Jemaat yang terkasih, peringatan perayaan bulan kesaksian dan pelayanan telah berakhir, tetapi pekerjaan bersaksi dan melayani akan terus kita lakukan dengan keyakinan akan pimpinan Roh Kudus dan kesetiaan kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Pada saat ini marilah kita serahkan seluruh jalannya ibadat kita dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan hidup kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Terimalah berkat-Nya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dalam ibadat saat ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Adapun firman Tuhan yang menghantar ibadat kita pada saat ini disiapkan dari Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16, demikian kesaksian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menghayati bersama akan panggilan pertobatan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui KPJ 69, baitnya yang pertama, Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarto. Kita akan bersama-sama membaca, menggumulkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan menggumulkannya, mari bersama-sama kita mohon kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan sendiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur. Pada saat ini kami boleh bersama-sama akan mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan.
Dan kami akan terus melanjutkan kesaksian dan pelayanan kami. Untuk diperkenankan kami akan mengalaskan perjalanan kehidupan kami selanjutnya dengan kebenaran firman-Mu. Untuk tolonglah kami Tuhan di saat kami tidak menggumul rasakan, menghayati, dan pada saatnya ketika kami melaksanakan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seutuhnya pergumulan kami pada saat ini dengan penuh percaya di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasal 10 ayat 24 sampai yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita menggumul rasakan, mari bersama-sama kita terlebih dahulu akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi 192, baitnya yang pertama, isining kabar kabingahan. Isining kabar kabingahan, winangsit kentening pangeran, dados rono paring piwulan, margining kautaman, timin yang pitados tansah mantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, di saat sekarang kita lagi gencar-gencarnya menggumulkan,
mempersiapkan diri memasuki yang disebut dengan new normal. Banyak pergumulan, banyak sesuatu yang terus dilakukan oleh banyak orang, terutama orang percaya dan juga gereja-gereja Tuhan. Bagaimana kalau seandainya benar-benar sudah boleh dilaksanakan ibadat itu? Ada yang dengan berani dan lantang mengatakan, sudah pokoknya jalan saja beribadah. Ada juga yang kemudian masih menunggu kepastian akan kesiapan jemaat dan juga situasi dan kondisi menjalankan ibadah itu kembali. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, banyak yang sudah diterbitkan, baik peraturan wali kota, peraturan bupati untuk Surabaya dan juga Kabupaten Sidoarjo, ada surat edaran menteri, ada peraturan gubernur, dan juga Gereja Kristen Jayawetan lewat Majelis Agung juga sudah menerbitkan iber-iber berkait dengan kesiapan masuki new normal itu. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, bagaimana dengan kita GKJW Jemaat Waru? Saya yakin kita sudah begitu sangat rindu untuk bisa berbakti di tempat ibadat, untuk bisa kembali berbakti di gereja, untuk bisa kembali bersekutu dengan saudara kita bersama-sama. Apa yang harus kita kerjakan dalam situasi semacam ini? Ada beberapa gereja yang sudah sekali lagi nekat, sudah beribadah, bahkan kita tahu mungkin di Jerman juga sudah melakukan, tapi ada pembelajaran yang baik. Ketika di Jerman ada gereja tertentu yang dengan berani hanya karena keyakinannya saja membangun ibadah, sedikit mengabaikan protokol kesehatan, yang terjadi sekian orang terpapar COVID itu. Tapi ada gereja yang lain di negara yang sama yang menjalankan ibadah dengan protokol COVID yang sangat ketat dan jelas, dengan tata cara ibadah yang diatur sedemikian rupa bisa berjalan dengan baik. Salah satunya yang panjenengan perlu tahu adalah jemaat tidak boleh bernyanyi. Yang bernyanyi hanya song leader saja, pemandu puji saja, walaupun teks dituliskan mungkin, tapi jemaat hanya dibolehkan rengeng-rengeng, bernyanyi dalam hatinya. Sekali lagi, kita dalam pergumulan yang berat menghadapi situasi seperti ini. Ketika di awal kita tidak boleh bersalaman, sudah timbul pergumulan. Ketika kemudian tidak boleh lagi beribadah di gereja, kita juga bergumul. Sekarang boleh dengan aturan, kita juga sedang bingung. Nah, bahkan pendeta-pendeta di Surabaya Timur 1 dan 2 pada tanggal 13 Juni kemarin studi bareng-bareng bagaimana kita mencoba menyelaraskan pemahaman untuk bisa siap nanti bersama-sama, tidak yang satu iya yang satu tidak begitu, tapi bersama-sama paling tidak di Surabaya Timur 1 dan 2 itu melaksanakan ibadat setelah sekian lama kita tidak beribadah di gedung gereja. Pergumulannya Bapak sekalian, kalau aturan-aturan yang sudah diterbitkan baik perwali, perbub, kemudian juga peraturan gubernur, surat edaran menteri, dan juga dari Majelis Agung, ada dua hal pokok yang menjadi penting yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah kesanggupan kesiapan kita untuk mematuhi protokol kesehatan ketika mau, sedang, dan sesudah ibadah. Kesiapan ini bukan sekedar tahu bagaimana cara mencuci tangan, bukan sekedar tahu bagaimana menggunakan masker, bukan sekedar tahu aturan-aturan atau protokol kesehatan itu, tapi lebih daripada itu adalah sikap dari setiap warga jemaat untuk benar-benar siap. Panjenengan bayangkan kalau nanti suatu saat diatur tempat ibadah kita, sebut saja kalau ini cukup 400, kemudian yang boleh ibadah hanya 1/4 atau 40%-nya, sebenarnya ada 150 orang. Bagaimana mengaturnya? Ada sekian ribu warga jemaat ini. Bagaimana setiap jemaat juga nanti bersama-sama mau ditata bareng-bareng. Panjenengan bayangkan kalau nggak mau ditoto, semua boleh ibadah, semua datang ke gereja, masuk cepet-cepetan, tidak mau ditata tempat duduknya, itu pasti juga akan melanggar peraturan itu sendiri. Maka sekali lagi,
Ada sesuatu yang penting yang warga jemaat juga perlu persiapkan. Yang pertama adalah bukan sekedar tahu bagaimana menata. Gereja nanti berkewajiban bagaimana menyiapkan alat cuci tangan, hand sanitizer, bagaimana kemudian juga kelengkapan dengan termogan, dengan penutup wajah, dan apapun yang perlu dipersiapkan. Bagaimana kita berjarak ketika kita mau masuk ke gedung gereja, bagaimana kita duduk di gedung gereja ini. Semuanya perlu diatur. Tapi sekali lagi, peraturan-peraturan itu akan menjadi tidak ada gunanya kalau nanti kita tidak siap untuk diatur. Kalau kita warga jemaat tidak punya kesiapan untuk beribadah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti gereja menata ibadahnya itu sendiri. Kalau peraturan secara protokol kesehatannya sudah, mungkin kita mampu lewat DKW nanti akan mengaturnya. Melalui aturan-aturan yang sudah ada. Dan bagaimana nanti kita menata ibadahnya. Mungkin ibadahnya tidak cukup 4 kali seperti biasa, mungkin menjadi 6 kali. Bagaimana nanti liturginya, Majelis Agung juga sudah menyiapkan. Perlu ada kesiapan. Nah, untuk itu Bapak sekalian, diperlukan benar-benar jiwa besar dari setiap kita untuk benar-benar siap untuk beribadah memasuki new normal itu. Tanpa kesiapan yang matang, itu nanti hanya sekedar bunuh diri. Mungkin kita beribadah sekali, kemudian dilarang oleh Satgas atau apapun namanya. Mungkin kita sekali beribadah, setelah itu besok tidak boleh lagi. Gereja kita tidak boleh lagi untuk tempat ibadah dan berkegiatan untuk sementara. Maka mari, lewat mimbar ini saya ajakkan, di dalam penutupan bulan kesaksian dan pelayanan, kita benar-benar siap untuk masuki new normal itu. Kita tetap melanjutkan pelayanan dan kesaksian kita. Maka kebenaran firman Tuhan pada saat ini tadi dinyatakan kepada kita. Bagaimana? Yang pertama firman penghantar bahwa keberadaan kita itu adalah diutus bagaimana firman-Nya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya. Tuhan Yesus memberkati mereka secara spiritual. Bagaimana mereka siap untuk menjalankan kesaksian dan pelayanan dalam hidupnya. Mengikut Tuhan tidak hanya secara emosional dan spiritual semata, tapi dibutuhkan cerdik. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Karena apa? Kalau ada domba diutus di tengah-tengah serigala, tidak punya kecerdikan, hanya modal ketulusan, pasti akan diterkam, dimakan oleh serigala itu. Kita perlu siap untuk menghadapi tantangan seperti yang saat sekarang kita hadapi. Kita siap. Karena apa? Lawan yang akan dihadapi, yang terus akan kita hadapi adalah lawan yang kita bukan tandingan kita. Seumpamanya kita bertinju, kita bertanding apapun, lawan yang kita hadapi itu bukan tandingan kita. Umumnya kalau saya bertinju lawan Mike Tyson, sudahlah, tidak usah bertinju, mungkin saya masuk ring sudah pingsan duluan. Itu realita. Panggilan orang percaya seperti itu, domba di tengah serigala. Maka sekali lagi perlu cerdik. Tapi tidak usah takut, firman tadi juga mengatakan kepada kita di ayatnya yang ke-24, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Artinya apa? Mohon maaf, artinya bahwa apa yang kita hadapi, serigala-serigala yang bukan tandingan kita yang kita hadapi, nanti kalau toh kita ada konsekuensi yang menimpa kita, tidak lebih daripada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan bacaan nanti kalau kita perhatikan sampai pada akhir ayat yang terakhir, bahkan ke seluruh perikop kita tahu bahwa kita begitu sangat berharga di mata Tuhan. Kita pasti dipelihara, kita pasti dimampukan untuk menghadapi kenyataan itu. Itu dari pihak Tuhan. Kita diutus di tengah serigala, seperti domba di tengah serigala, kita harus cerdik. Tapi kita tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Apa yang kita alami, tanding kita itu yang pasti kemungkinan kalah itu. Tapi kita harus menang. Karena apa yang kita alami tidak lebih dari apa yang dialami oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak sekalian,
Bagaimana caranya itu yang menjadi penting untuk kita gumulkan. Bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi ini. Cerdik, tulus, itu menjadi kata kunci yang pertama. Yang berikutnya kalau kita perhatikan bacaan kita, kalau panjenengan perhatikan di ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Untuk bisa menghadapi domba di tengah serigala, untuk mampu bertanding dengan lawan yang bukan tandingnya itu, di samping cerdik saja tidak cukup, maka perlu ada setia. Yang artinya bahwa siapa saja murid Tuhan itu akan mampu menghadapi panggilan, melaksanakan panggilan dan tanding itu kalau dia setia. Dia mengasihi kepada Tuhan melebihi dari orang tuanya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Siapa yang setia, itulah kekuatan kita. Maka saya ajakkan Bapak sekalian, teristimewa panjenengan semua warga GKJ Jemaat Waru. Mari kita sambut era baru, new normal ini dengan penuh percaya. Bahwa kita dipanggil Tuhan untuk cerdik. Tidak hanya karena lemah, ya artinya tulus seperti mermati, kita dengan iman, sudahlah pokoknya kita pasti tidak terkena, kita jalani saja, bukan. Tetap kita diminta untuk cerdik. Dan bukan hanya cerdik, kita diminta juga untuk setia. Melebihi kesetiaan kita kepada Allah, melebihi dari kesetiaan-kesetiaan yang lain. Bahkan untuk orang tua saudara kita sendiri. Kalau kita bisa dengan setia dan penuh ketaatan, itulah kata kunci kita bisa menghadapi realita hidup yang berat ini. Dan saya ajakkan, kita sambut new normal ini, warga GKJ Jemaat Waru dengan semangat ini. Tetap tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, dan tetap taat kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus itu adalah persembahan yang sungguh sangat luar biasa. Mari nanti kita mau bersama-sama orang yang cerdik sekaligus tulus itu mau ditoto bareng-bareng, ora sak karepe dhewe. Dan Tuhan Yesus pun juga taat kepada kehendak Bapanya sampai mati. Mari kita pun juga taat terhadap apa yang sudah ditata oleh pemerintah kita, dan pada saatnya nanti apa yang kita tata kita sepakati bersama sebagai GKJW, sebagai Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan juga GKJW Jemaat Waru. Saya yakin semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar apabila semuanya bisa bersama-sama menggunakan kecerdikan, ketulusan, kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Tidak ada seorang pun yang paling hebat di antara kita. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Mari kita masuki era new normal dengan penuh percaya. Dan mari kita menutup bulan kesaksian dan pelayanan ini dengan tetap memiliki semangat untuk tetap bersaksi dan berpelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Saudara yang kekasih, pergumulan panjang telah kita alami menghadapi situasi dan kondisi. Kita saat sekarang boleh berpengharapan akan new normal yang sedang berproses untuk bisa dilaksanakan. Untuk itu mari setiap kita siap untuk menyambutnya dan melaksanakannya dengan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, demikian juga tetap setia dan taat kepada kehendak Allah. Setia, kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus mutlak kami wujudkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang mampukan setiap kami warga jemaat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 408 baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring.
Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan paduan suara dari wilayah 1 dengan judul Waktu Tuhan. Dipersilahkan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama kita bersyafaat. Bapa Surgawi, puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu.
karena dalam situasi apapun Kau berkenan kami sembah sujudi. Untuk itu perkenankan Kau menyempurnakan sujud dan sembah kami pada saat ini. Dan biarlah apapun yang terjadi, apapun kami rasakan, semua tetap berkenan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Allah. Perkenankan kami masih tetap berdoa untuk situasi dan kondisi yang kami alami saat sekarang ini. Dinamika yang begitu sangat dinamis, yang menantang, menuntut kami untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap tulus, untuk tetap cerdik seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, khususnya ketika kami menyambut new normal, bila benar-benar Engkau yang mempersiapkan kami, Engkau yang mampukan kami, sehingga ketika benar pada saatnya nanti kami melakukannya, semuanya dapat berjalan dengan baik, karena semuanya dengan rendah hati mewujudkan kerinduannya untuk bersembah sujud di tempat ibadah di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih tetap ingin menyerahkan pemerintahan negara dan bangsa kami yang harus menata, mengatur, memimpin, menyelenggarakan pemerintahan dalam situasi seperti saat sekarang ini. Untuk itu berkatilah para pemimpin kami, dari presiden sampai pemimpin-pemimpin di sekitar kami, dengan hikmat, kearifan, kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Dan ajar kami warga negara, demikian juga warga gereja-Mu untuk tetap setia menjalankan apa yang menjadi kesepakatan, peraturan, ketetapan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang harus berjuang secara langsung mengatasi pergumulan pandemi COVID-19 ini, baik Satgas maupun juga petugas-petugas yang lainnya, petugas medis dan juga relawan-relawan, semuanya Tuhan berkati. Demikian juga berkatilah kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi bagian yang utuh dari cara Tuhan memulihkan keberadaan jagat raya ini. Dengan kami taat, kami tulus, kami cerdik, kami setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan beberapa saudara kami yang menderita sakit yang saat sekarang opname. Ada Ibu Retno Timotius, Ibu Andrea, demikian juga kekasih kami Mas Gatot yang ada di Papua. Demikian juga saudara kami yang lain satu persatu ya Tuhan, tolonglah sembuhkanlah mereka. Segala proses pengobatan, kesembuhannya tetap dalam pemeliharaan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar pula kami berpola hidup sehat, menata kehidupan kami dengan pola hidup yang sehat. Dan biarlah sungguh pergumulan yang kami alami saat sekarang pandemi ini mengajar kami, mendidik kami untuk menuju ke pola hidup yang benar-benar sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu dalam berpelayanan, kita juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Seluruh majelis jemaat, pendeta, guru Injil, penatua dan diaken, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Waru, kita tetap dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, dampak seberat apapun, kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Seberat apapun, kami mempunyai saudara yang satu dengan yang lainnya akan menolong kami, memperhatikan kami. Untuk itu ajar kami untuk saling memperhatikan, untuk saling menolong saudara kami yang membutuhkan, yang terdampak, baik karena ekonomi yang terganggu, mungkin pikiran yang terganggu, mungkin kesehatannya yang terganggu. Bila kami boleh saling tolong-menolong, bergandeng tangan, mewujudkan kehendak Tuhan dalam kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan akan keberadaan keluarga kami masing-masing satu persatu. Kiranya sungguh Tuhan berkenan menolong kami. Tuhan bersamai kami sehingga keluarga kami boleh semakin bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki dalam berpelayanan dan berkesaksian.
tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan akan sisa hidup dan kehidupan kami. Biarlah semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kami yang berulang tahun saat sekarang, sepekan ke depan, kita juga Tuhan berkati. Tuhan lengkapkan kesukacitaan kebahagiaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan kebersamaan kami lewat tim multimedia. Dan semuanya Tuhan yang berpelayanan lewat cara yang kami alami saat sekarang ini, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan kami. Demikian doa dan permohonan kami. Rampungnya tempat ibadah ini tetap juga kami serahkan ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Biarlah semua bermuara sempurna ibadat kami dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Korlap dengan judul Syukur. Dipersilahkan.
kasih-Mu selalu sertai. Tuhan, sungguh kami menyadari ku tak mampu membalas kasih-Mu. Hanya hidup yang telah Kau beri, ku persembahkan untuk-Mu. Hidup kami milik-Mu, tiap hari usia bertambah. Ajar kami untuk bijaksana menjalani hidup ini. Sungguh-sungguh ku bersyukur Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu. Dari kecil hingga kini dewasa, kasih-Mu selalu sertai. Tuhan, sungguh kami menyadari ku tak mampu membalas kasih-Mu. Hanya hidup yang telah Kau beri, ku persembahkan untuk-Mu. Hanya hidup yang telah Kau beri, ku persembahkan untuk-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya di dalam ibadah saat ini kita diberi kesempatan untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan yang terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari KPJ 157 bait pertama dan kedua. Jasno pisung-sungmu aning pasamuan kayan lila minyati lawan legowo
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini dan dapat menyenangkan hati-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, beri iman takut akan Tuhan, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadat kita lanjutkan di dalam kita bersaksi dan melayani. Dan mari bersama-sama kita dengarkan kata-kata pengutusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, warga jemaat yang senantiasa setia melayani Tuhan Yesus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan kekuatan jamahan tangan Tuhan untuk menjadi saksi dan melayani Tuhan bagi masyarakat di sekitar kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui PKJ 165, baitnya yang pertama, Janji yang Manis. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan karya Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat Tuhan sejak sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Ku anak kekacauan gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak kekacauan, teladan bagi semua, taat
pada guru, pada orang tua, itu kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan